Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan fikih muamalah, fikih jual beli. Karena perincian terbesar mengenai hal ini, Pak, itu dipaparkan di hadis-hadis Rasulullah. Adapun Allah di dalam Al-Quran hanya menjelaskan secara global, wa ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Adapun perinciannya, mana yang halal, mana yang dilarang, itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. An Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya naha 'anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa 'anis sunya illa an tu'lama, rawahul khamsah. Di hadis ini ada 5 larangan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Yang pertama adalah larangan jual beli sistem muhaqalah. Muhaqalah itu, Pak, adalah menjual gandum yang masih dibulirnya. Masih di apa namanya itu, Pak? Masih terbungkus. Bulir ya namanya itu ya. Hah? Demikian juga hal-hal masih yang ada di dalam apa namanya? Bulirnya itu. Ini dilarang. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan dari sisi nanti sosot atau kurang atau tidaknya. Paham, Pak? Sama nanti dengan apa? Menjual korma yang masih di tangkainya, masih di pohonnya. Ditukar dengan korma yang sudah kering. Pasti akan mengalami apa, Pak? Susut kan? Dan larangan ini karena ada 2 sebab tadi. Ketidakjelasan dari sisi apa? Dari sisi barang yang dijual. Yang kedua, ada kemungkinan riba di situ. Ada kemungkinan apa, Pak? Riba. Di mana nanti ada pembahasan tentang riba. Hal yang berlaku riba di dalamnya ada 6 hal yang berlaku riba. Di antaranya adalah hinto tamer, korma, gandum, garam, emas, perak. Ini nanti apa? Berlaku riba di dalamnya. Kemudian larangan yang kedua, wal muzabanah. Dilarang jual beli muzabanah. Yaitu apa? Menjual rutob dengan tamer. Rutob kurma basah, tamer kurma kering. Paham, Pak? Ini bedanya. Rutobun sama tamrun. Kalau Bapak ada tulisan biasanya kalau Bapak di umroh kan ada tulisan apa? Tamrun. Itu namanya apa? Korma kering. Rutob ini namanya apa? Korma basah. Kalau Bapak tukar atau jual beli dengan sistem barter, maka pasti akan mengalami apa? Susut. Yang mana yang kira-kira yang susut ini, Pak? Kurma basah atau rutob. Demikian juga kalau Bapak jual beli beras. Beras yang masih bentuknya gabah. Paham? Dengan beras yang sudah digiling. Bapak tukar pasti akan apa? Ada susutnya. Ini tidak boleh. Kalau ini apa, Pak? Sesama jenis. Maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah wal mukhabarah. Tidak boleh transaksi dengan sistem mukhabarah. Mukhabarah itu gambarannya seperti ini, Pak. Saya punya lahan. Paham? Taruhlah saya punya lahan 1 hektar di kilo. Paham? Kalau saya
upah seseorang untuk mengelola tanah ini, taruhlah 1 juta 1 bulan, maka ini transaksi yang benar, paham? Atau saya, Pak, ayo kerjain lahan saya ini, nanti hasilnya bagi 2, paham? Apapun yang dihasilkan dari lahan itu kita bagi 2, paham? Apakah itu nanti kebun salak kah, buah naga, pokoknya kita bagi 2 hasilnya. Ini juga dibolehkan, paham Pak? Sistem upah atau sistem apa? Bagi hasil. Yang tidak boleh adalah kalau membagi wilayah tertentu atau buah tertentu. Contoh, di lahan itu ditanam taruhlah buah naga sama jeruk, paham? Saya Pak, ya nanti hasil buah naganya saya, kemudian nanti hasil jeruknya Bapak yang ngelola. Ini kira-kira memungkinkan akan diuntungkan si pengelola atau dirugikan si pemilik lahan? Mungkin nggak kira-kira Pak? Ya kan? Boleh jadi buah naga yang sukses panennya, jeruk yang gagal panen. Maka rugilah siapa? Si pengelola. Paham? Atau sebaliknya, buah naga yang kena hama, kuning-kuning semua, nggak bisa panen, jeruk yang naik daun. Untunglah si pengelola, rugilah si pemilik lahan. Paham Pak? Atau sistem bagi wilayah, Bapak bagian utara, saya bagian selatan. Paham? Nanti kalau di utara panennya berapa, pokoknya Bapak lah ambil. Saya yang di selatan, saya yang ambil nanti hasilnya. Ini juga nggak boleh. Kenapa Pak? Karena ada ketidakjelasan. Paham? Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Mukhabarah. Sistem transaksi atau mempekerjakan dengan sistem bagi hasil yang tidak jelas. Paham? Atau kalau praktek mudorobahnya, sistem bagi hasilnya, taruhlah kita usaha apa kira-kira Pak? Usaha warung. Paham? Kita pemodalnya, ada pengelolanya yang dia safe gitu, pintar masak. Terus kita bilang, Pak, saya 6 bulan pertama dari Januari ke Juni, saya ya yang ngambil hasilnya ya. Bapak nanti dari Juli hingga Desember. Ini tidak jelas Pak. Kenapa? Karena mungkin rame di awal tahun, di akhir tahun apa? Sepi. Akhirnya apa? Si pengelola rugi. Atau sebaliknya. Maka ini tidak apa-apa, tidak dibenarkan sistem bagi hasil yang seperti ini. Selama di situ ada celah merugikan kedua belah pihak, maka transaksi seperti ini dilarang. Ini namanya apa Pak? Mukhabarah. Kira-kira Pak Amir apa namanya ini kalau bahasa Indonesianya? Susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kemudian yang keempat Pak, jual beli dengan pengecualian. Jual beli dengan pengecualian. Contoh, saya punya jual beli rumah. Terus saya bilang, saya jual rumah itu kecuali. Tapi saya tidak sebutkan setelah kecuali itu. Paham? Saya jual beli ikan. Saya jual beli ikan kecuali. Apa nih kecuali? Ini juga ada ketidakjelasan di situ. Siapa yang kamu apa yang kamu tidak jual? Ya kan? Paham? Saya tidak jual kecuali, berarti yang setelah kecuali yang dijual. Paham Pak? Saya mau nikahkan Anda ke putri saya kecuali. Setelah kecuali berarti yang tidak dinikahkan kan? Maka ini tidak boleh jual beli yang ada pengecualian yang di situ tidak dijelaskan apa Pak? Setelah yang dikecualikan. Illa antu'lama, kecuali diketahui apa yang dia kecualikan. Paham? Contoh, Bapak punya kaplingan di kilo sana. Taruhlah ada 3 kaplingan. Saya mau jual kaplingan saya itu kecuali. Apa nih? Kecuali apa? Maka ini tidak dibenarkan.
Kemudian muamalah yang berikutnya yang dilarang adalah wal mukhadarah. Wal mukhadarah. Tidak boleh menjual buah yang masih di pohon, belum ada kelayakan. Namanya apa Pak? Kalau di Jawa ijon ya. Jual beli ijon. Datang tengkulak masih baru pentil-pentil gitu. Saya mau jual ini Pak, 1 juta 1 pohon. Iya kalau berhasil semua pohonnya itu. Paham? Ya dikena badai, dikena hama, selesai. Lantas dengan cara apa engkau mengambil uang orang atau kehalalan uang orang tersebut? Nah, tidak boleh. Tunggu dulu buah itu sudah layak. Kalau bisa diturunin dulu, dipetik dulu, kemudian ditimbang. Nah, sudah jelas. Paham Pak? Kalau main sistem perkiraan, pasti akan dirugikan nanti. Ima yang dirugikan si tengkulaknya, si pembeli, atau si penjual. Nanti ada hadisnya lagi Pak yang menyebutkan tidak boleh menjual burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam laut. Paham? Karena tidak jelas. Paham? Kemudian jual beli berikutnya yang dilarang adalah mulamasah, sistem sentuh. Nyentuh barang berarti jadi. Kamu sentuh berarti apa? Jadi loh ya. Padahal barang itu perlu dicek dulu Pak ya, dibongkar dulu di ini cocok atau enggak, rusak atau enggak. Pokoknya kamu sentuh, bayar ya. Ini namanya apa? Mulamasah. Lames, sentuh. Atau kalau di toko biasanya apa Pak? Buka segelnya, tanda jadi ya, kamu harus bayar. Ini enggak jelas. Boleh jadi barang di dalam itu rusak atau tidak sesuai dengan foto atau gambarnya, paham? Harus dibuka dulu. Tanggung jawab si penjual, resiko dia kan, dia bungkus ulang lagi. Kalau memang apa Pak, si pembeli enggak sesuai, enggak cocok dengan barang tersebut. Si pembeli punya hak untuk apa? Memilah-milih, cek, koreksi dulu, paham? Barang yang dia mau beli. Karena ada sesuatu yang dia akan keluarkan. Apa itu Pak? Pembayaran. Beda halnya kalau sekiranya dia hanya dikasih cuma-cuma, nggak usah dicek. Bapak juga kalau barangnya rusak nggak rugi. Paham? Kalau bagus alhamdulillah. Tidak ada apa? Ruginya. Kalau apa? Tabarruan. Tapi kalau ini sistem muawadhah jual beli, maka di situ harus apa Pak? Tahrir. Harus diperjelas barang dan harga barang tersebut. Kemudian sistem jual beli berikutnya yang dilarang adalah al-munabadah. Munabadah ini Pak, sistem apa? Sistem lempar. Sistem lempar. Jual beli sistem apa? Lempar. Kalau baju langsung dilempar saja. Tanpa kamu cek, tangkap, kamu harus bayar. Paham? Atau jual beli tanah tapi sistem lempar batu. Ini kamu pegang batu ini, kamu beli tanah saya 100 juta, coba lempar ini, berapa kali berapanya kamu lempar. Kira-kira Pak, saya sebagai penjual berharap orang ini lemparannya pendek kan? 100 juta saya berharap moga aja 10 kali 10 kilo. Ternyata dia lemparnya jauhnya 1 kilo. Panjangnya 1 kilo. Lebarnya 1 kilo. Kira-kira berapa ini Pak? 100 hektar ya? Ya kan? 1 kilo kali 1 kilo sama dengan 1 juta kan? 1 juta meter per kan. 1 juta dibagi 10.000 sama dengan berapa Pak? 100 hektar ya? Berarti 1 juta kenanya, 1 hektarnya kena 1 juta aja. Paham? Ini tidak apa Pak? Tidak jelas. Jadi yang jelas saja berapa kali berapa sekian dinilaikan. Nggak usah sistem apa? Melempar. Atau biasanya sistem patok. Patoknya di sana ya. Pohon itu ya. Sama pohon kelapa sana. Saya jual 100 juta. Paham? Ternyata diukur ini pendek. Paham? Nggak boleh jual beli
Seperti ini, Pak. An Tawus an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la talaqqaw rukbana wa la yabi' hadirun libadin. Qultu li Ibni Abbasin ma qawluhu wa la yabi'u hadirun libadin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menghadang rombongan dagang. Maknanya apa ini, Pak? Maknanya kalau ada petani atau nelayan mau masuk ke pasar menjual barang-barangnya, barang pertaniannya, barang hasil tangkapannya di laut, maka Anda jangan menghadangnya di tengah jalan. Paham, Pak? Taruhlah petani dari Teritip sana, petani sayur. Mau jual sayurnya ke Pandansari. Bapak nggak boleh menghadang di Pasar Butun atau di Rapak. Nggak boleh. Paham? Biarkan dia masuk di pasar agar dia tahu harga sayur di pasar. Sehingga dia bisa apa? Menjual sesuai dengan harga pada waktu itu. Paham, Pak? Kalau Bapak hadang dia di Rapak, dia kan nggak tahu harga sayur mayur di Pandansari. Mungkin Bapak akan menawar dengan harga murah. Sayur kangkung mungkin satu ikat di pasar 12.000. Penjual berani beli 11.000, yang penting ada barang. Bapak hadang di Rapak sana, para petani-petani itu Bapak tawar 100.000 satu ikat. Paham? Maka ini akan apa, Pak? Merugikan si petani. Paham? Merugikan si petani. Kalau seperti ini adanya, Pak, terjadi transaksi ini di tengah jalan gitu, maka nanti si petani ini diberikan dua pilihan. Kalau ternyata dia sudah transaksi, kemudian dia ke pasar, astagfirullah, ternyata di pasar harga sayur melonjak karena kosong sayur. Maka dia diberikan dua pilihan, Pak. Satu, dia ambil kembali barang tersebut. Paham? Yang kedua, dia menjual sesuai dengan harga di pasar. Paham? Menjual dengan seharga di pasar. Hanya saja para ulama berselisih nih, Pak. Apakah sistem jual beli seperti ini nanti sah ataukah tidak sah? Jumhur ulama mengatakan apa? Tidak sah. Paham, Pak? Karena Rasulullah melarang. Tapi yang lebih dekat pada kebenaran bahwa sistem jual beli seperti ini, Pak, hukumnya sah. Paham? Cuman si petani tadi diberikan pilihan. Paham? Diberikan pilihan. Kalau dia tahu harga pasaran berapa. Paham? Demikian juga nanti seperti contoh nelayan yang datang dari laut, maka Bapak nggak boleh menghadang dia. Biarkan dia, Pak, masuk di pasar. Habis sekarang sudah canggih, Pak. Paham? Petani, nelayan, paham, sudah main telepon. Berapa harga ikan di sana? Berapa harga sayur sekarang? Tahu mereka. Nggak perlu dihadang-hadang lagi. Sebelum mereka berangkat dari kebun sudah tahu informasi harga sayur mayur. Larangan yang kedua, wala yabi' hadirun libadin. Tidak boleh orang kota menjual barang ke orang desa. Tidak boleh orang kota menjual barang ke orang desa. Kenapa ini, Pak, dilarang? Alasannya ada dua. Sebab larangannya ada dua. Pertama, orang kampung itu biasanya tidak tahu harga barang kan, Pak, ya? Paham? Orang kampung dulu ya, kalau belum secanggih sekarang, sebelum tenar sekarang HP gitu ya. Orang kampung nggak tahu HP itu harganya mungkin di kota hanya 500.000, dijual 10 juta di sana, rela dia jual tanahnya 1 hektar untuk beli HP tersebut, dijual harga 10 juta. Mau aja, orang kampung nggak paham. Baju kaos di kota mungkin harganya 10.000, dibawa ke kampung sana bisa laku 100.000. Paham? Ini akan apa, Pak? Akan merugikan si
orang-orang kampung ini. Paham? Yang kedua, alasan larangan yang kedua, Pak, akan merugikan orang kota. Paham? Akan merugikan orang kota. Coba bayangkan, Pak, kalau penjual-penjual ini tahu bahwa di kampung-kampung sana harganya tinggi, maka kemungkinan apa? Barang-barang yang ada di kota ini akan di-drop ke sana kan? Ayo kita bawa aja semua sana ke sana. Akhirnya orang-orang kota mau beli nggak ada, barang jadi langka. Kenapa, Pak? Karena dibawa semua kemana? Ke kampung. Mau beli HP nggak ada, mau beli TV nggak ada, mau beli pertalite nggak ada. Karena dibawa semua kemana? Ke pedalaman. Ini akan apa? Merugikan siapa? Orang kota. Maka tidak boleh. Paham? Kalau mau ya silahkan orang kota, orang kampung datang ke kota beli. Paham? Atau orang kota pergi menjual ke sana, tapi ada yang memperantarai. Ada orang yang memperantarai orang kampung untuk memberitahukan harga-harga di kota saat ini. Paham, Pak? Agar apa? Agar orang kota ini tidak sesukanya jadi menaikkan harga. Paham, Pak? Ini alasan kenapa orang kota dilarang menjual barang ke orang desa. Tukang kampas itu, Pak. Tahu, Pak? Kampas barang sembako itu. Kira-kira dia menjual dengan harga yang tinggi atau harga standar saja? Rata-rata, Pak. Hah? Jarang, standar aja untuk dia ambil ongkos biasanya. Paham? Nggak dia sampai tinggi-tinggi banget gitu. Apalagi sekarang teknologi, tahu ya, kadang orang kampung itu beli melalui aplikasi Facebook dan yang lainnya. Paham? Tinggal dia bayar ongkos kirim aja, kirim ke pedalaman sana. Maka uluhu wala yabi'u hadirul libadin. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana menurutmu tentang larangan orang kota menjual ke orang desa? Maka kata Abdullah bin Abbas, la yakunu lahu simsar. Tidak ada perantara baginya. Kalau ada perantara dibolehkan, Pak. Ini mengenai hukum simsar atau perantara. Perantara itu, Pak, orang yang memperantarai antara si pembeli dan si penjual. Paham? Atau istilahnya apa? Perwakilan. Paham? Atau istilah lainnya apa? Sales. Paham? Sales ini ada dua keadaan, Pak. Keadaan yang pertama, dia hanya sekedar membantu. Paham? Dia hanya sekedar membantu, memasarkan. Dia tidak ada istilahnya apa, mau mencari sesuatu, membantu aja. Contoh saya jualan rumah nih. Paham? Mau jual rumah kok nggak laku-laku. Akhirnya tolong Pak, tolong ya. Yang kebetulan ada ikhwan yang dia banyak followernya, banyak ininya di media sosial. Dia bantuin jualin. Saya bantuin Ustadz ya jualkan. Paham? Maka ini dibolehkan. Karena dia adalah perwakilan saya dalam menjual apa, Pak? Rumah tersebut. Ini apa? Tabaruan, hanya membantu. Kalau dia mau menganggap dirinya sebagai muawadhah, yang itu mengambil upah atau jasa, maka lihat upah jasa memasarkan itu berapa yang dia mau ambil. Apakah persentasi dari harga jual? Taruhlah rumah itu harga jualnya 100 juta. Terus dia bilang, Pak, saya ambil nanti 1% ya dari harga jual. 1% dari 100 juta berapa, Pak? 1 juta ya? 1 juta. Kalau biasanya ada hitung-hitungannya, Pak ya. Kalau di atas 1 M 3% ya. Kalau di bawah 1 M berapa persen, Pak, biasanya? Ada yang biasanya yang iklan-iklanin rumah itu nah. Paham? Nah, sesuailah dengan kesepakatan berapa persen. Atau si pemilik rumah berkata seperti ini, Pak. Pak, tolong jualkan rumah saya 100 juta. Bapak bisa jual di atas itu, silahkan diambil. Paham?
100 juta, Bapak silahkan jual. Maka ini juga tidak mengapa. Si wakil tadi dia mau menjual 150, laku 50 juta bagiannya. Paham? Atau si pemilik barang berkata lagi, Pak, Bapak jual aja 100 juta, nanti saya kasih 5 juta. Ini juga Bapak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah kalau sekiranya dia diamanahkan jual 100 juta, paham? Ternyata dia jual 125 juta diam-diam. Paham? Tanpa sepengetahuan si pemilik rumah. Maka 25 juta itu haram dia ambil. Haram dia nikmati. Kenapa, Pak? Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Paham? Dia diamanahi menjual 100 juta, dia up jadi berapa? 125 juta. Ini yang nggak boleh. Paham? Adapun contoh-contoh yang lain tadi dibolehkan. Hanya satu yang tidak dibolehkan. Bapak meng-up sendiri tanpa pengetahuan si pemilik barang. Nah, ini mengenai apa? Mengenai hukum simsar, perwakilan tadi, atau orang tengah antara si penjual dan si pembeli. Atau istilah lainnya apa, Pak? Calok ya? Paham? Hah? Bro, itu kerennya ya. Kerennya. Kalau calok tiket, sama juga. Calok tiket, calok apa lagi itu. Paham? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la talaqqal jalaba faman talaqqahu fashtarahu minhu fa idza ata sayyiduhu suq fahuwa bil khiyar. Jangan kalian menghadang rombongan dagang di tengah jalan. Jika kalian membeli barang darinya, kemudian si pemilik barang tadi mendatangi pasar dan tahu harga pasar, maka si pemilik barang punya hak untuk apa, Pak? Membatalkan atau menuntut dengan harga yang sesuai di pasar. Paham? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'ar rajulu an bai'i ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Ada beberapa larangan atau dalam fikih muamalah disebutkan dia di sini, Pak. Yang pertama adalah tidak boleh seseorang membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Gambarannya seperti ini, Pak. Taruhlah saya penjual motor, paham? Kebetulan Pak Amir mau beli motor saya. Taruhlah mereknya Scoopy, paham? Kemudian ada bapak lagi ini kasih aja saya Ustaz, nggak apa-apa saya naikin harganya sedikit daripada yang dibeli Pak Amir tadi. Boleh nggak kira-kira seperti ini, Pak? Nggak boleh. Tunggu dulu Pak Amir ini sampai meninggalkan toko, sampai mengatakan saya nggak jadi Ustaz, kasih aja yang lain. Paham? Baru boleh ditawarin ke yang lain. Kenapa? Karena kalau Bapak masih lagi bicara gitu, masih nego, kemudian Bapak langsung ngalihkan ke yang lain dengan harga yang tinggi, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan cekcok di antara dua muslim yang bersaudara. Paham, Pak? Pasti Pak Amir dengan tadi orang yang mau beli juga akan apa? Saling dendam-dendaman kan, benci. Paham? Akhirnya muncul permusuhan. Dan ini tidak dibolehkan. Padahal si penjual punya hak menjual kepada siapa saja kan, Pak ya. Cuma karena ada muncul di sini perselisihan, maka tidak dibolehkan. Jadi kapan kita menawarkan ke yang lain, Pak? Orang yang pertama ini apa? Pembeli pertama ini sudah nggak jadi. Dia sudah nyatakan. Kalau dia masih mikir-mikir nggak boleh. Paham?
coba kasih saya waktu sebentar, saya mikir dulu, atau saya telepon istri saya dulu. Paham? Tunggu sampai dia mengatakan saya nggak jadi, atau dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ini bukti bahwa dia tidak jadi beli barang itu. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Ini masalah pernikahan, Pak. Tidak boleh mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudaranya yang lain. Ingat, Pak, tahapan menikahi perempuan itu pertama adalah ta'aruf, perkenalan dulu. Perkenalan ini dia gali informasi mengenai perempuan yang dia mau nikahi itu. Dia tanya sama teman-temannya, atau dia tanya langsung ke orang tuanya. Sudah saling ada banyak informasi, ada kecocokan di situ, baru naik ke tahapan yang kedua, nazar. Paham, Pak? Nazar, melihat langsung wajahnya. Para ulama berselisih nih, apa saja yang dibolehkan melihatnya. Ada yang mengatakan boleh melihat wajah sama telapak tangan saja, atau hanya telapak tangan saja, Pak. Ternyata punggung telapak tangan ini perwakilan dari wajah. Paham, Pak? Jadi Bapak kalau mau lihat perempuan, lihat ini apa nih, Pak? Punggung ya. Punggung punggung tangan ini perwakilan dari wajah. Kalau di sini keriput, ini pasti keriput. Kalau ini sudah kayaknya gitu kasar-kasar, pasti di sini juga kasar, meskipun dia tutupi, Pak. Nggak bisa dibohongi itu. Ini sudah mewakili. Tapi kalau Bapak mau lihat juga yang di wajahnya, silakan, itu hak. Paham? Atau mau buka lebih lagi, boleh. Yang biasa dia perlihatkan kepada mahramnya. Paham? Apa kira-kira yang biasa dia perlihatkan ke mahramnya, Pak? Rambutnya, paham? Lehernya, betisnya, ini dibolehkan. Karena ini nanti yang mengundang untuk laki-laki itu berminat untuk menikahinya. Kalau dia lihat wajahnya, ternyata pas malam pertama ternyata istrinya botak. Ternyata istrinya kudis, ya, banyak penyakit kulitnya. Akhirnya langsung dia katakan kepada istrinya, lisiko hobolang tahu-tahu, pulang kau ke rumah orang tuamu. Paham? Akhirnya dia jadi janda kembang, Pak. Maka dicek memang barang tersebut sebelum sebelum diberi. Ini tahapan yang ke berapa, Pak? Yang kedua, nazar. Nah, naik ke tahapan yang ketiga, khitbah. Sudah mulai membicarakan di situ waktu, mahar, paham? Untuk ini namanya sudah khitbah. Nah, kalau sudah tahapan yang ketiga ini, Pak, nggak boleh lagi laki-laki lain maju. Paham? Kalau sudah di tahapan khitbah ini. Kalau di tahapan masih ta'aruf atau nazar, masih boleh yang lain untuk juga maju untuk menazar atau ta'aruf. Nah, jika sudah di khitbah, maka nanti, Pak, tidak boleh bagi laki-laki lain untuk mengkhitbahnya. Tapi kalau laki-laki ini dia batalin di saat dia khitbah, itu hak dia. Paham? Kalau orang Bugis ini kalau seperti ini sudah, Pak, wah ini sudah main tikam-tikaman sudah ini. Paham? Kalau sudah gagal di sini, Pak, ini luar biasa malunya. Paham? Harus jadi. Padahal ini sudah nikah saja boleh dibatalin, apalagi masih proses. Nah, tidak ada istilahnya keharusan untuk melanjutkan. Kemudian berikutnya, wala tas'alul mar'ah talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi inahiyah. Tidak boleh perempuan itu meminta seorang suami untuk mentalak istrinya agar dia menggantikan posisi istrinya tersebut. Paham? Ini makna yang pertama, Pak. Makna yang kedua, jika si suami ini memiliki dua istri, maka madu ini nggak boleh meminta kepada suaminya untuk mentalak istri yang pertama, agar dia lebih leluasa menguasai nafkah.
nggak boleh. Kalau ini ya sudah sama-sama, insya Allah ada rezeki masing-masing. Pak, kalau ada perempuan atau ada istri lain meminta suaminya untuk menceraikan, ini nggak boleh. Haram hukumnya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Hadis ini Pak menceritakan tidak boleh memisahkan antara ibu dan anaknya. Ini dalam hal perbudakan Pak. Kalau kita mau beli budak, maka harus beli ibu dan anaknya. Nggak boleh hanya anaknya saja atau ibunya saja. Ini memisahkan apa Pak? Dua ikatan yang saling istilahnya membutuhkan satu sama lain. Paham? Atau beli saudaranya saja, nggak saudaranya yang lain juga nggak boleh. Paham? Atau beli kambing betina, padahal masih ada anaknya yang dia susui. Maka nggak boleh dipisah, harus dibeli apa? Dua-duanya. Kalau ini terjadi, maka Allah akan mengikob dia dengan apa? Dipisahkan nanti pada hari kiamat dengan orang yang dia senangi. Paham Pak? Dipisahkan dari anaknya, dari istrinya dan yang lainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masalah muamalah Ustaz banyak sekali sebenarnya, pertanyaan pasti banyak karena banyak masalah-masalah yang kita alami. Kalau untuk kali ini saya hanya mungkin ada 3 pertanyaan. Pertama, jadi biasa itu umpama pohon mangga sudah matang semua, sudah mengkal atau gimana. Nah, ini biasa ada pembeli itu dia udahlah saya beli semua ini sekian. Nah, terus sepakat antar pemilik dengan pembeli. Ini tanpa dihitung, tapi dia sudah, pokoknya ini semua buahnya saya beli umpama 100.000 contohnya seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasa kita di toko itu ada biasa apabila pecah berarti umpama barang pecah belah mungkin ya, pecah berarti dianggap membeli. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga begini, ini masalah biasa kita seumpama contoh, saya menyewa satu tempat, anggap umpama itu cucian mobil umpama contohnya, seumpama sewa 50 juta umpama contoh setahun. Nah, sudah sepakat. Nah ini kemudian saya kerjasama lagi dengan orang yang punya peralatan umpama cuci mobil. Saya ini hanya pemodal, artinya saya menyewa tempat, saya kerjasama dengan orang yang punya peralatan, punya tenaga kerja, dan punya urusannya itu mereka semua siapkan, termasuk mungkin makan apa. Nah, saya hanya pemodal. Nah, kesepakatan itu begini, dari penghasilan setiap hari umpama itu berapapun itu hasilnya, itu seumpama yang punya alat ini 70%, saya 30%. 10%. Nah, bagaimana kalau seandainya cukup setahun, karena mungkin orang yang cuci mobil atau kendaraan kurang, sampai setahun full itu dengan kesepakatan tadi 70%, 30%. Nah, modal saya tidak kembali dari setiap penghasilan per hari itu 30%. Nah, itu saat itu. Nah, tidak kembali, umpama saya sewa 50 juta. Ternyata akhir tahun dari hasil itu cuma 40 juta contohnya. Seperti itu Ustaz. Jadi antara saya dengan yang penyedia alat-alat itu, pokoknya mereka semua yang tanggung, saya hanya pemodal itu Ustaz. Nah, itu 3 pertanyaan, demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang terakhir dulu. Yang terakhir ini sistem mudharabah atau syarikah mudharabah. Itu nanti ada pembahasannya Pak. Syarikah mudharabah ini di mana kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan apakah itu mudharabatu
mudharabatul ain, di mana satu ngasih modal, satu pengelola. Paham Pak? Dengan sistem bagi 70-30. 30 untuk pemodal, 70 untuk si pengelola. Paham? Ini tidak mengapa. Paham? Kenapa? Karena keuntungan itu dari hasil, bukan dari uang yang masuk. Yang banyak terjadi kan Pak, uang yang masuk kan? Uang yang masuk 100. Nanti dari 100 ini dikasih 30%. Nah, ini riba. Paham? Kalau sistem bagi hasil yang seperti Bapak tadi ceritakan, ini mudharabah yang syar'i. Paham? Qadarullah nih Bapak menghitung mendapatkan tidak sesuai dengan modal yang masuk. Nah, itu resiko Pak. Paham? Bapak masukin 50 juta, ternyata dalam setahun hanya dapat 25 juta, itu resiko. Paham? Bapak karena siap menerima keuntungan, maka siap juga menerima kerugian. Paham? Karena kata Rasulullah, nanti akan ada hadisnya, al-kharaju bid-doman. Orang yang akan mendapatkan manfaat, maka siap-siap juga menerima apa? Kerugian. Kalau Bapak hanya siap menerima keuntungan, ini riba. Paham? Ketika ada masalah di tengah jalan ini, macet usaha ini, terus Bapak minta si pengelola untuk mengembalikan uang 50 juta itu, Bapak transaksi ribawi. Paham? Karena uang itu sudah dipakai untuk nyewa tempat 50 juta, ternyata hasilnya setahun 25 juta saja, ya tunggulah tahun berikutnya lagi. Mungkin di tahun ketiga baru Bapak bisa menikmati hasilnya. Paham? Dan seterusnya. Ternyata setiap tahun nambah lagi 50 juta untuk sewa tempat. Berarti rugi nih. Maka Bapak ya sudah, siap menerima keuntungan, maka siap pula menerima kerugian. Paham? Bapak, maka Bapak harus pintar kalkulasi di sini. Kayaknya rugi nih, saya nggak mau. Paham? Tapi siap-siap untuk rugi. Paham? Pertanyaan yang kedua tadi Pak, tentang apa? Tentang barang pecah belah tadi. Di toko ada tertulis, jika memecahkan berarti tandanya membeli. Ini transaksi yang tidak benar. Kalau orang nggak sengaja, masa harus dipaksa untuk beli? Paham? Kalau mau ya tanggung jawab saja. Kalau sekiranya barang itu masih bisa dimanfaatin separuh, maka ya dibebankan ke yang mecahin tadi separuhnya lagi. Gak bisa langsung kamu harus beli. Paham? Maka ini memaksa sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Paham Pak? Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi mengenai mangga. Kalau sekiranya mangga ini sudah ada kelayakan, taruhlah dia mau jual untuk mangga pecel, mangga untuk ulek sambal itu Pak ya, berarti sudah layak. Nah kalau nanti sistem taksir, maka Bapak siap-siap nanti rugi. Paham? Siap-siap rugi. Bapak mungkin ditaksir sama si tengkulak tadi ini sekitar 1 pikul aja, ternyata ini ada 1 ton, Bapak rugi. Maka yang terbaik ya sudah Bapak turunin dulu, kemudian jual nanti sistem takar atau sistem timbang. Paham? Karena kalau sistem taksir itu kemungkinan istilahnya judi-judian lah. Kadang untung, kadang rugi. Kalau tadi sudah layak Pak, sudah ada kelayakan, berarti boleh sistem taksir kayak gitu. Tapi kalau masih pentil-pentil gitu, masih kembang, nah ini nggak boleh. Nah, ada yang lain Pak? Bismillah. Pak Ustadz, yang tadi terkait dengan jual beli ke teman sendiri gitu. Misalkan kita jual mobil nih atau motor lah. Di grup misalkan kan, jual motor 20 juta misalkan. Nah, terus ada teman dekat, aku minat nih gitu kan, tapi perlu 2 hari gitu kan, 2 hari. Oke, 2 hari. Tapi dalam 2 hari itu ada teman lain gitu ya, yang mau menawar lebih tinggi jadi 21 juta misalkan gitu kan. Dan mungkin yang jual juga lagi perlu gitu ya. Nah itu gimana, karena nanti akan ada hubungan kurang bagus dengan yang tadi yang udah booking gitu. Tapi nggak ada DP ya. Tapi kalau ada DP kan mungkin itu. Tapi ini nggak ada DP juga. Nanti ada pembahasan tentang DP gitu ya. Pak. Baik. Makasih.
Seperti itu Bapak langsung bisa mempersempit saja syaratnya tadi, ikatannya tadi. Pak, bisa nggak 1 hari saya nunggu Bapak berpikir karena ada yang mau menawar juga. Bisa nggak Pak 1 jam? Paham? Saya tunggu kepastiannya. Nah, Bapak tinggal ini lagi, lobby lagi dia. Kalau dia bilang saya nggak bisa Pak, 2 hari baru bisa berikan kepastian. Oh maaf kalau kayak gitu, saya nggak bisa, saya butuh uang nih. Kalau nunggu lagi 2 hari, Bapak nggak usah ngasih tahu ada yang mau nawar, nggak usah. Sampaikan saja, saya nggak bisa kalau 2 hari, saya maunya 1 jam atau setengah jam, setengah menit gitu. Bapak langsung ini. Jangan sampaikan dulu ke dia bahwa ada yang mau nawar nih dengan harga tinggi. Bapak kalau nggak cepat-cepat diambil orang nih. Nanti dia tergesa-gesa jadinya, nggak mikir-mikir lagi kan Pak. Yang lain Pak, nggak ada lagi? Nanti ada pembahasan gadaian. Itu. Ada yang syar'i, ada yang riba. Iya nanti ada Pak. Tenang aja. Nggak ada lagi Pak ya? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.